Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kartua Kreator bersama dengan saya Zalmin Laza. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial tentang penggunaan Google Drive. Yang mana Google Drive ini kita gunakan untuk menyimpan data kita berupa video, berupa foto-foto, berupa dokumen yang sifatnya online ya. Google Drive ini kita harus terkoneksi dengan internet. Nah, bagaimana penggunaannya? Langsung kita masuk di tutorialnya. Oke, kita langsung masuk di google.com ya. Nah, sekarang di sini ada ikon kita setelah masuk di situs google.com. Di sini ada ikon segi 4, silakan diklik. Nanti di sini akan dimunculkan fitur-fitur yang dimiliki oleh google.com. Ini bisa kita gunakan semua. Saya hanya menjelaskan tentang Google Drive ya. Klik. Nah, untuk kita masuk di Google Drive ini, kita harus diwajibkan login. Berarti jika kita diwajibkan login, berarti harus kita memiliki akun. Berarti teman-teman harus memiliki email yang email di google.com. Nah, di sini saya tidak mencontohkan menggunakan email yang di google.com, tetapi saya menggunakan email yang mana email ini kita diberikan oleh Kementerian Pendidikan melalui situs belajar.id. Kenapa? Karena kita menggunakan akun ini, maka kita diberi bandwidth untuk menggunakan Google Drive itu unlimited, tanpa batas. Tetapi kalau kita menggunakan email yang umum itu yang kita gunakan, hanya kita diberi 15 GB. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk di kita login ya. Saya menggunakan email itu, kemudian berikutnya masukkan password ya. Berikutnya. Oke, sekarang sudah terbuka ya teman-teman. Saya sedikit jelaskan bagi teman-teman yang belum memiliki akun. Nah, bagaimana untuk kita mendapatkan akun ini? Bagi kita guru atau peserta didik, atau misalnya kita kepala sekolah atau tenaga administrasi, silakan menghubungi operatornya untuk dibuatkan akun. Akun ini sudah disiapkan oleh kementerian ya, melalui situs belajar.id. Nah, untuk kita mendapatkan akun ini ya, teman-teman, Anda kalau kita sebagai operator silakan diakses di pd.data.kemdikbud.go.id. Silakan masuk di situs ini. Nah, ini kebetulan saya sudah login tadi ya, sudah login. Saya coba logout dulu. Oke, teman-teman perhatikan, kita masuk melalui login. Nah, sekarang di sini masukkan username dengan password, kemudian login. Oke. Di sini ada banyak menu ya. Di sini ada banyak menu. Kita klik menu unduh akun. Ingat, di sini ada tiga pilihan: peserta didik, PTK, admin. Jadi ini di-download keseluruhannya, di-download semua. Kenapa? Peserta didik juga penting untuk mendapatkan fasilitas ini. Saya akan contohkan saja di PTK. Oke, kita buka. Nah, mari kita perhatikan. Ini kalau kita perhatikan filenya, nick, nama, username dan password itu hanya dibatasi koma ya, dibatasi koma, karena ini file ekstensi filenya itu adalah CSV. Nah, supaya tidak membingungkan kita rubah dulu ke dalam bentuk tabel. Caranya aktifkan, kemudian pilih data. Di sini ada text to column. Klik. Di sini centang delimited ya. Kemudian next. Nah, Anda centang semikolon dengan koma. Perhatikan, lihat perubahannya ya. Setelah saya centang koma, maka langsung dipisahkan. Koma ini akan dipisahkan dengan tabel. Next. Kemudian finish. Oke. Ini bisa dilihat ya, sudah ada perubahan.
Nah teman-teman, Anda bisa menggunakan Google Drive yang kapasitasnya unlimited itu, Anda harus menggunakan username ini. Bisa dipahami ya? Nah, pada saat Anda login, gunakanlah yang ini. Bagi teman-teman yang belum memiliki akun, diharapkan sesegera mungkin, karena informasi yang saya dapat itu bahwa nanti kalau misalnya kita tidak menggunakan akun ini sampai batas bulan Juni, maka akan secara otomatis akan dihapus. Ya, dihapus secara otomatis oleh sistem. Oke, sekarang saya tutup. Saya anggap paham ya dengan ini. Nah, mari kita lihat sudah terbuka laman Drive, Google Drive-nya. Oke, mari kita lihat di sini masih bahasa Inggris ya. Untuk merubahnya itu Anda bisa melalui ikon ini ya. Klik. Di sini ada setting. Setelah itu di sini ada change language setting, klik. Perhatikan ini yang tertulis adalah English. Nah, untuk merubahnya itu klik icon pulpen ini. Silakan ditulis bahasa apa yang kita inginkan. Saya ingin merubah dengan bahasa Indonesia. Berarti harus tulis Indonesia. Ini secara otomatis dimunculkan. Setelah diklik maka select. Nah, ini secara otomatis berganti. Oke, ini sudah berubah. Maka semua bahasa yang kita gunakan, bahasa yang tertera kalau kita mengakses google.com itu sudah pasti menggunakan bahasa Indonesia. Oke, bisa dipahami ya. Nah, sekarang ini belum terganti ya. Berarti kita harus refresh dulu. Bagaimana caranya kita merefreshnya? Anda cukup menekan F5 ya di keyboard, refresh, bisa menekan F5 di keyboard, atau Anda menekan ini, Anda mengklik tanda ini. Oke, kita tunggu perubahannya. Nah, sekarang sudah berganti ke versi bahasa Indonesia. Oke, baiklah, saya jelaskan satu persatu ya, mudah-mudahan bisa kita persingkat waktunya. Di sini icon ini yang saya jelaskan, icon-icon penting ya. Di sini ada icon plus tertulis baru. Coba perhatikan dulu, ini drive. Kalau misalnya drive ini saya klik ini maka akan berubah prioritas. Ini juga drive. Ini berubah dengan sendirinya ya. Terus yang ini adalah tampilan. Kalau misalnya saya klik ini maka tampilannya akan berbeda. Perhatikan, betul ya. Saya klik lagi ini, tampilannya juga berbeda. Oke. Ini yang ini sudah. Kemudian ini penelusuran. Penelusuran ini bisa dibayangkan kalau misalnya datanya kita ini sudah ribuan data, untuk mencari file saja pasti kita akan setengah mati. Harus menggunakan scroll bar ini, kita geser ke bawah. Tapi kalau menggunakan penelusuran ini tinggal kita menulis, misalnya yang saya akan cari itu SKHU, maka akan secara otomatis dimunculkan. Misalnya dokumen, ini juga akan dimunculkan. Ingat, biar bentuk folder atau bentuk dokumen pasti akan dimunculkan. Bisa dipahami ya? Kemudian kita menuju ke tanda plus ini. Kalau misalnya diklik tanda plus ini, maka di sini akan dimunculkan folder. Ini digunakan untuk membuat folder. Kalau ini digunakan untuk mengupload file. Upload file dari komputer kita ya. Kemudian ini upload folder. Kemudian ini, ingat, perhatikan ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau masuk di Google Dokumen, di Google Sheet, di Google Slide atau Google Formulir, Anda juga bisa melalui ini. Kalau saya klik, kemudian setelah dokumen ini kita membuat dokumen ini, misalnya surat keterangan, klik. Ini langsung secara otomatis ya dia. Tapi Anda juga bisa merubahnya SK misalnya. Nah, ini secara otomatis menyimpan ya. Ini tersimpan secara otomatis. Oke, ini sudah langsung tersimpan di drive. Kalau misalnya saya tutup, teman-teman, maka ini secara otomatis akan tersimpan di sini. Ini kita refresh dengan menekan F5 atau tekan F5 ya. Maka file SK tadi langsung dimunculkan.
Oke, bisa dibayangkan, bisa dipahami ya. Berarti Anda, ternyata kalau misalnya ini juga saya akses, ini juga bisa. Akses ini pun langsung secara otomatis terkoneksi dengan Google Drive. Kenapa? Karena Google Drive ini fungsinya adalah tempat menyimpan data. Nah, berikutnya, kemudian kita contohkan bikin folder ya, membuat folder. Klik di sini misalnya foldernya SK. Klik buat. Oke. Ini langsung muncul ya, langsung muncul. Kemudian SK ini buat folder tadi ya, SK ini folder ini masih kosong. Kemudian klik lagi drive saya. Baru lagi kemudian kita upload file. Upload file ini berarti kita harus mengupload file yang dari komputer. Misalnya saya membuat aplikasi misalnya gaji guru, open. Perhatikan di sini nanti akan berputar ya, tanda warna biru. Berarti ini sekarang sementara berproses. Nah, jikalau misalnya sudah centang biru begini, ini menunjukkan bahwa sudah berhasil di-upload ke dalam drive kita. Oke, saya tutup. Saya refresh lagi. Ini tadi ya, file yang sudah saya upload, ini sudah langsung dimunculkan di depan. Kemudian ini sudah ya tadi. Jadi Google Sheet kalau mau membuat misalnya, saya jelaskan sedikit ya teman-teman. Google dokumen ini kalau di Microsoft Office itu sama fungsinya dengan Microsoft Word, pengolah kata, pengolah huruf ya. Kalau Google Sheet ini adalah pengolah angka. Kalau di Microsoft Office itu ini adalah merupakan Microsoft Excel. Kemudian Google Slide ini adalah PowerPoint. Nah, jadi kalau misalnya membuat ini ya, silakan diklik saja. Nanti langsung akan diarahkan. Ini silakan kalau misalnya mencoba-coba ya, silakan dibuat. Ini nanti kita akan bahas secara terpisah teman-teman. Oke. Ini saya kira tuntas untuk yang ini. Kemudian prioritas. Artinya prioritas ini yang diutamakan ya, seperti itu. Oke. Seperti ini SK tadi, SKHU gaji guru yang baru-baru saya upload tadi langsung dimunculkan di depan sini ya. Oke. Kemudian drive saya, drive bersama. Harus kita pahami bahwa kalau misalnya kita mengupload, ini kan kalau saya klik drive saya, di sini juga langsung dimunculkan. Upload sama dengan yang ini tadi ya. Jadi kalau misalnya yang terkait dengan data-data pribadi ya, yang tidak bisa diakses oleh orang lain, silakan disimpan di drive saya. Alangkah bagusnya seperti itu. Kemudian kalau misalnya untuk kita berkolaborasi, file-file yang kita file-file yang mana file ini kita gunakan untuk kita kerjasama, misalnya membangun sebuah project, alangkah bagusnya kalau kita simpan di drive bersama. Nah, misalnya di sini saya sudah buat ya, folder. Di sini ada 2 orang yang bisa akses folder ini. Oke, saya contohkan seperti ini ya teman-teman. Saya buat dulu folder ya. Sini mungkin dokumen 1 KTSP buat. Nah, oke, sekarang kita bisa lihat ya drive bersama. Mari kita lihat di sini kalau klik kanan ya, klik kanan di sini ada kelola anggota. Bahwa kalau diklik di sini akan ditampilkan bahwa siapa saja yang bisa mengelola dokumen ini. Saya dipahami ya. Nah, bagaimana caranya? Maka Anda masukkan semua masukkan emailnya di sini. Misalnya saya contohkan ini ya. Oke, ini adalah
ini adalah email saya yang tidak menggunakan akun dari belajar.id ya. Oke, setelah itu kamu setting di sini, setting centang semuanya. Berarti yang kerjasama dengan kita itu ya, dia bisa mengakses, merubah, men-share, kemudian memberikan komentar, kemudian mendownload, bisa. Ini dicentang semuanya. Oke, kemudian setelah itu kirim. Nah, maka kalau misalnya kita akses, tetap bagikan. Oke, kita buktikan ya. Ini dokumen 1 KTSP. Jadi di sini saya menggunakan Google Chrome dengan akun yang berbeda. Nih, saya tinggal refresh saja. Coba kita lihat dulu ya teman-teman. Drive bersama. Nah, ini sudah muncul ya teman-teman, cepat sekali. Jadi ini langsung muncul. Ini drive bersama. Kenapa? Karena tadi sudah saya kirim menggunakan akun yang berbeda ya, maka langsung dimunculkan di sini. Berarti teman-teman, kalau misalnya kita melakukan pengaturan ulang ya, kelola kembali, kalau misalnya ada 6 orang yang bekerja di sini, maka diinput semua emailnya di sini. Saya kira bisa dipahami ya teman-teman. Oke, ini pengelola konten, ini silakan diatur ya. Tergantung kemauan Anda, ini juga silakan diatur. Nah, sekarang berikutnya dibagikan kepada saya. Nah, kalau file-file yang dibagikan kepada saya ini, misalnya saya contohkan di akun yang satunya tadi ya, dibagikan kepada saya. Nah, sekarang saya coba menggunakan akun di belajar.id. Drive saya akan mengirim SK ini. Klik ya. Bagikan. Kemudian atur ya di sini ya, centang dua-duanya. Kemudian di sini Zalmin Lahaza ya. Oke. Tolong dirubah. Tolong diteruskan pembuatan SK-nya. Seperti itu ya. Kemudian kirim. Tetap bagikan. Mari kita lihat di akun satunya. Nah, karena tadi saya sudah bagikan, maka ingat kita harus melihatnya dibagikan kepada saya. Saya klik dulu sini ya, saya pindahkan dulu sini. Dibagikan kepada saya, ini langsung dimunculkan. Dari siapa? Dari Zalmin. Ini akun saya di belajar.id ya. Oke, paham ya? Jadi ini sudah 2 yang saya kirimkan. Oke, saya kira dipahami ya, tidak terlalu susah. Nah, berikutnya teman-teman, terbaru. Kalau terbaru ini berarti segala dokumen yang baru-baru diakses akan dimunculkan. Hari ini, kemarin, minggu yang lalu akan dimunculkan semua. Ini kalau di komputer itu mungkin apa ya? Kalau di komputer itu ini recent file ya. Jadi kalau misalnya file-file yang kita akses selalu akan dimunculkan di recent file ini sama. Kemudian berbintang. Kalau berbintang ini misalnya, perhatikan, ini saya kasih bintang. Tambahkan ke bintang, maka akan dimunculkan di sini ya. Oke, ini langsung dimunculkan ya. Kemudian hilangkan bintangnya, hapus dari berbintang. Oke, paham ya? Nah, sampah. Jadi misalnya di drive saya akan menghapus gaji guru. Hapus, klik kanan, hapus. Pindahkan ke sampah. Maka ketika saya hapus begini tidak langsung otomatis file ini terhapus. Masih ada tempat parkirnya. Parkir di mana? Parkir di tong sampah. Ini ya. Terkecuali di sini saya sudah hapus. Ini misalnya saya hapus ya. Hapus. Misalnya ini saya hapus selamanya, maka secara otomatis ini akan hilang dari Google Drive saya. Kalau di komputer itu mungkin contohnya seperti ini ya, misalnya
picture. Perhatikan ya. Misalnya saya akan menghapus tugas bahasa Inggris. Perhatikan, saya hapus. Oke, maka secara otomatis akan dipindahkan di result bin. Perhatikan, ini ya, result bin. Kemudian mungkin setelah kita hapus, aduh, ternyata yang saya hapus tadi masih ada manfaatnya. Anda bisa kembalikan. Sama halnya di Google Drive. Kalau dikembalikan kan tinggal di klik, drag, keluarkan. Ini ya. Atau misalnya klik kanan, cut. Pindahkan lagi di dokumen, paste kembali. Paste. Maka akan dimunculkan kembali, ini ya. Seperti itu. Nah, kalau di Google Drive, kalau misalnya mau dikembalikan lagi, klik kanan lagi, pulihkan. Ya, kembalikan, pulihkan, maka akan dikembalikan. Tetapi kalau hapus untuk selamanya, maka akan terhapus dari Google Drive. Kemudian penyimpanan. Nah, penyimpanan di sini kalau bukan kita tidak menggunakan akun dari belajar.id, di sini tertulis 15 GB. Di sini tidak ada. Ini menunjukkan bahwa unlimited. Oke, apalagi yang harus kita bahas, teman-teman? Kita kembali ke drive saya. Nah, sebenarnya yang terpenting di penggunaan Google Drive ini adalah bahwa tempat penyimpanan yang memungkinkan kita untuk selalu berkolaborasi dengan teman. Misalnya, saya contohkan satu persatu ya, teman-teman. Oke, sekarang kita akan buat dulu SKHU ini. Klik kanan, perhatiin jauh. Ini artinya preview ya. Kalau kita klik maka langsung akan dimunculkan. Oke, kita clear di luar saja, langsung hilang ya. Preview, klik. Kemudian buka dengan sini. Kalau misalnya Anda klik 2 kali, ya klik 2 kali, maka secara otomatis akan terbuka di Google Dokumen ya. Karena ini kan Google Dokumen. Ini Google apa ini? Google Form ya. Ini Google Sheet, Google Dokumen. Jadi kalau misalnya klik 2 kali, maka secara otomatis akan dibuka di Google Dokumen. Klik kanan lagi, berikutnya dapatkan link. Dapatkan link ini, bagikan. Nah, misalnya ini, kita bagikan. Bagikan, kemudian di sini dimunculkan setting, dicentang dan editornya. Jadi kalau misalnya yang kita mau bagikan ini bisa mengedit filenya, centang ya. Kemudian masukkan email yang bisa mengedit file ini. Kalau misalnya 10 orang, masukkan semuanya 10 email. Oke, saya kira bisa dipahami ini ya. Kemudian klik kanan lagi, dapatkan link. Dapatkan link di sini. Kalau misalnya SKHU ini kita mau bagi sama teman melalui WA atau misalnya di Facebook, Anda bisa mendapatkan linknya. Klik, dapatkan link. Kemudian di sini salin link, ya. Ingat, ya, salin link kemudian selesai. Nanti misalnya mungkin di WA ini, misalnya di sini ya, grup sekolah saya, tinggal saya paste tempel ya, push. Nanti kalau teman-teman saya dia klik, maka langsung diarahkan di filenya. Kemudian setelah diarahkan di filenya ini, ingat mereka tidak bisa mengeditnya, hanya bisa melihat saja ya. Ini tidak bisa diedit. Nah, sekarang mereka bisa dia memprint, bisa mendownload, kemudian di sini juga bisa ganti nama, bisa bagikan lagi. Ya, ini karena ketika misalnya ini aktif berarti bisa dia gunakan fiturnya. Oke, bisa dipahami ya. Kemudian apalagi? Tampilkan lokasi file. Kalau diklik ternyata dia berada di file drive saya ini ya, drive saya. Oke. Ini saya kembali SKHU, pindahkan ke. Misalnya kalau saya mau pindahkan ke folder mana, bisa melalui ini ya, pindahkan ke
Misalnya saya memasukkan di drive bersama, di pembuatan aplikasi di dokumen 1 KTSP, pindahkan, maka bisa diakses di drive bersama di dokumen KTSP. Ini ya, sudah ada ya. Kalau misalnya saya pindahkan lagi kembali ke drive, klik kanan lagi, pindahkan ke drive. Pindahkan. Oke, langsung hilang ya. Akan kembali lagi ke drive saya. Kemudian klik kanan lagi, buat salinan, ganti nama, hapus dari bintang. Hapus dari bintang berarti karena tadi sudah saya berikan bintang ya, maka muncul di sini. Jadi kalau misalnya hapuskan bintang, maka secara otomatis diberi bintang ini akan hilang juga ya. Paham ya? Kemudian berikutnya klik kanan, apalagi kelola versi. Di sini upload versi terbaru. Oh, oke. Mungkin ini misalnya ini kan sudah beberapa kali saya akses ya. Kalau misalnya mungkin yang terbaru itu ada yang salah, bisa kita gunakan. Yang jelas ini adalah masih bisa kita gunakan ya. Kalau misalnya yang terbaru itu tidak misalnya salah, Anda bisa mengambil versi yang lama, versi saat ini atau versi yang satu. Oke, bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian buat salinan berarti kita copy filenya. Bukan saja. Setelah itu buat salinan download. Ya, kalau misalnya di download kan klik 2 kali download, maka akan secara otomatis terdownload ini ya, simpan di desktop saja, save. Ini sudah ya. Kemudian apalagi hapus, pindahkan ke sampah. Berarti kita lihat di sini ya. Oke, ini SKHU sudah. Saya kembalikan lagi, pulihkan. Nah, kembali lagi ke drive saya. Saya refresh. Oke, berikutnya apalagi yang bisa dijelaskan? Oke, saya kira cukup ya untuk penggunaan Google Drive ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya jelaskan bisa dipahami. Meskipun dengan bahasa yang terbata-bata. Saya Kadatua Kreator. Dan saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa subscribe.